Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illallah wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, kita akan masuk dan membahas tema yang sangat terkait dengan kehidupan kita. Kita berharap dengan kajian ini kita punya sikap yang jelas tentang kehidupan ini, yaitu ad-dunya, dunia. Ini perlu kita dalami, perlu kita fahami, karena kita hidup di dunia. Kita tidak hidup di alam gaib, ya. Kita juga tidak hidup di alam yang tidak bisa kita lihat, tapi hidup di alam nyata seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan kita untuk memakmurkan dunia ini, mengendalikan dunia ini, kemudian memimpin dunia ini. Jamaah sekalian, satu hal atau satu poin penting yang harus kita sadari bersama, bahwa dunia yang kita berada di dalamnya ini tidak selamanya kita akan menikmatinya. Paling-paling kita bisa menikmati sampai umur 70 tahun. Setelah itu rata-rata umat Islam ini, umat Muhammad ini nanti meninggalkan dunia ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hampir tiap hari mendapatkan SMS, selalu bunyinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiap hari WA, WhatsApp, itu selalu dapat kiriman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sebagian dari saudara kita harus dan tidak bisa tidak meninggalkan dunia, yang malam ini kita akan bahas bersama, dengan harapan nanti kita punya sikap yang jelas bagaimana kita mensikapi dunia ini, berinteraksi dengan dunia ini. Dan kerugian besar kalau kemudian ada di antara kita manusia ini menganggap dunia itu akan kekal, akan abadi, ya. Kita ayatnya pun sudah sering kita dengar, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelas sekali, setiap jiwa ini, kullu nafsin, setiap jiwa ini, jiwa manusia, jiwa malaikat, jiwa jin,
jiwa binatang, jiwa tumbuh, semua jiwa ini za'iqatul maut. Semuanya akan merasakan yang namanya mati. Akan nanti mengalami yang namanya kematian. Jadi tidak ada di antara kita yang kemudian akan hidup terus seperti ini. Saat ini termasuk yang berbicara tidak sadar, Pak. Merasa hidup ini masih lama. Ya, mudah-mudahan lama ya. Sehingga nanti kita punya peluang-peluang beramal saleh. Yang repot kalau lama, maksiatnya juga banyak. Oh, ini repot. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, apalagi jiwa manusia, dha'iqatul maut. Dan uniknya Bapak, jamaah sekalian, nanti Allah ketika punya kehendak tentang akhir kehidupan kita ini beragam. Endingnya itu beragam. Walaupun rata-rata umatnya Rasulullah ini selalu dimuqaddimai ketika akan meninggalkan dunia ini dengan sakit, supaya kita punya persiapan menghadapi kematian. Dan Rasul mencontohkan pula kepada kita, Nabi itu Pak sakitnya 14 hari. Sakit seriusnya itu. Sakit yang kemudian dibawa meninggal dunia, wafat Nabi ini. 10 hari pertama itu Nabi masih maksakan diri untuk ke masjid. Badan sudah mulai meriang, Pak, panas. Nah, puncaknya itu 4 hari sebelum meninggal tidak bisa lagi bergerak ke masjid Nabi itu. Endingnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kekasih Allah, Habibullah, kecintaan Allah, manusia, pembawa risalah terakhir dalam kehidupan kita ini. Nabi terakhir juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Maksud saya begitu. Tapi kita harus sadar, nanti ada juga orang meninggal dunia tidak pakai muqaddimah sakit. Tidak pakai muqaddimah sakit. Tiba-tiba Allah punya kehendak cara tersendiri, Pak. Kayak 2 pekan yang lalu itu masih ada hubungan famili jauh dengan saya, jamaah sekalian. Dan saya tahu betul orang ini istiqomahnya ke masjid juga. Masya Allah. Setiap ada orang sakit selalu tampil duluan orang ini. Itu kampung saya kalau ketika sakit dia all out, bawa ke Surabaya ke sini. Kemudian terakhir tinggal di sini, Pak. Naik motor juga ngecek dirinya untuk berobat. Tiba-tiba terpelanting, Pak, dilindes oleh kontainer di sini, di Ikan Sepat kemarin. Nggak pakai muqaddimah sakaratil maut. Ya. Ya sudah, takdir. Kita jadi saksi, Pak. Kayak udah masuk akal gitu. Wah, kepala ini miring ya, Mas, kan, walaupun senyum bawaannya. Ini isi di sini keluar. Ya. Bagi yang melihat, aduh, tapi bagi yang bersangkutan insyaallah husnul khatimah, karena kita jadi saksi akan kebaikannya orang itu. Artinya jangan kemudian kita menyangka bahwa hidup kita ini akan kekal. Dunia ini sementara. Makanya kalau kita bicara sukses, itu bukan sukses di dunia, Pak. Bukan sukses menumpuk kekayaan dan harta. Walaupun juga kita butuh sebenarnya dengan kekayaan dan harta itu. Siapa tidak butuh? Tapi itu bukan ukuran seseorang sukses dalam hidup. Bukan juga sukses keilmuan. Walaupun kita juga butuh dengan ilmu itu. Bukan juga sukses karir. Yang dengan karir itu kemudian kita bisa beramal saleh banyak. Dan jabatan serta posisi. Bukan. Dan bukan itu. Tapi Allah mengatakan pada ayat itu, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti kalian akan dibalas pahalanya oleh Allah pada hari kiamat. Nah, disinilah kemudian Allah berbicara sukses kepada kita, Pak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa sukses dari jilatan api neraka, selamat, tidak masuk neraka, dan dimasukkan ke surganya Allah, faqad faz. Itulah sukses yang sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sukses, ma'asyiral muslimin,
Sukses itu sampean tanyakan pada diri kita masing-masing, kita ini ke surga atau ke neraka? Dan nanti surga neraka itu pak ukurannya bagaimana sikap-sikap kita, muamalah kita, amal-amal kita terhadap dunia ini di saat kita hidup di dunia ini. Apa lanjutan ayatnya itu? Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Menipu, Pak. Ya. Fata morgana semua, ma'asyil muslimin. Ya. Saudara, nah bicara dunia, saya harus membagi dulu. Dunia ini yang pertama yang kita bicara adalah dunia yang kita injak ini, Pak. Bumi yang kita injak ini. Yang di situ kemudian kita bisa berinteraksi. Di atas bumi kita punya rumah. Kita ada rumah, Allah karuniakan rumah kepada kita. Bukan punya ya, karena yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga miliknya Allah. Allah mengkaruniakan kepada kita rumah. Di atas bumi ini, di dunia ini kita punya mobil yang kemudian kita bisa bergerak kemana-mana. Di atas bumi ini kita juga punya perusahaan dan punya kantor. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Ini Pak, tolong masing-masing kita ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Ya, sudah ada karunianya. Ada sebagian yang dipercaya oleh Allah diberi hektaran, bahkan puluhan hektar, bahkan ada yang punya satu pulau, Pak. Ya. Ya. Ini info terakhir, Pak. Jakarta itu, Pak, Jakarta itu. Jakarta. Bukan Surabaya, nggak tahu Surabaya nih, Pak. Mungkin juga Surabaya. Jakarta, Pak. Gedung yang bertingkat-tingkat itu yang memiliki hanya segelintir, Pak, orang-orang di luar kita. Tanpa kita sadari. Walaupun yang memakmurkan, yang mengisi, menjadi pegawainya, karyawannya, kacungnya, ya kita umat Islam ini. Tapi berapa lama dia nikmati? Ini dunia, Pak, yang kita punya. Tapi juga ada manusia cuma dikasih oleh Allah satu kapling saja, Pak. 10 kali 20 meter. Ya, Zed ya, satu kapling. Satu kapling 200 meter persegi ya. Ada yang lebih, Pak, sampai 400, ada yang 600. Kalau 600 sudah sempurna itu, Pak. Sak kolam renangnya itu kelihatannya itu. Ada yang sempurna seperti itu. Hakata dunia, inilah dunia, Pak. Ada juga cuma dikasih oleh Allah, Allahu Akbar, 5 kali 12. Jadi berapa itu, Pak? 60 meter persegi. Tapi saya perhatikan juga tenang, bisa senyum, ya, karena dia bisa mensikapi dunia. Saya banyak, belum tentu juga sebahagia orang itu, jamaah sekalian. Anaknya 3, tidak sakit-sakitan, tidak ada yang busung lapar juga, Pak. Nikmat. Cuma mobil belum punya aja. Tapi dia katanya, saya naik Mercy setiap saat gitu. Mercy yang mana ya, Ki? Rumahnya bis kota itu, Pak, Mercy itu. Mercy juga, betul juga itu, Pak. Masya Allah, ini falsafahnya bagus, Pak. Tiap hari saya bolak-balik naik Mercy saya, alhamdulillah gitu. Allahu Akbar. Nah, ikhwatal iman, tinggal bagaimana kita mensikapi ini. Karena nanti banyak orang diberi oleh Allah karunia tapi tidak bisa menikmati. Menipu. Tersiksa. Ya. Nah, kita pingin, Pak, banyak. Allah percaya sama kita, tapi juga peluang-peluang beramal saleh juga banyak. Wah, ini yang berbahagia, Pak. Ini dunia yang tidak menipu kepada kita. Diberi oleh Allah perusahaan lancar, bisnis lancar, tapi juga peluang beramal saleh semakin menggeliat juga. Masjid yang dia kelola semakin dijaga dengan kenapa? Dari hasil bisnis yang dia punya itu. Dunia yang dia punya itu. Dia nikmati betul. Untuk apa? Untuk akhiratnya, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk di sini semua ya, insyaallah. Mulai, Pak, mulai sekarang, Pak. Jadi kita berpikirlah untuk begitu masuk mujahidin jangan kosongan. Jangan kosongan, Pak. Setiap masuk masjid bawa semampu kita masing-masing. Bisa 1.000 ya 1.000. 2.000 ya 2.000. Kalau bisa 10.000 jangan 2.000, Pak.
Ya, bisa 100.000, jangan 10.000. Rugi. Dan itu dunia kita yang sebenarnya akan kita bawa nanti, Pak. Yang tidak gurur, yang tidak menipu nanti itu, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengakhiri Pak ayat itu setelah berbicara kullu nafsin dha'iqatul maut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Betul, menipu. Paling kita nikmati 70 tahun, Pak. Ada Pak katanya, oh ini Ustaz, kekayaannya gitu. Tapi udah bungkuk-bungkuk gini, Pak. Gerak sedikit sakit, minta disuntik sana, suntik sini. Mau tah kita itu? Loh. Ya mungkin saya bicara begini karena saya tidak dikaruniai begitu, Pak ya. Mudah-mudahan dikaruniai saja begitu, insyaAllah. Doakan, Pak ya. Loh Ustaz, daripada doakan Ustaz, doakan saya sendiri aja Ustaz, katanya. Ada yang begitu, Pak. Saking cintanya sama dunia. Tidak apa-apa, Pak. Silakan. Dan Allah mempercayakan dunia ini kepada kita pada hakikatnya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Sengaja kami mentasir kepada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ini Pak, apa yang ada di langit-langit dan di bumi ini untuk kita ini, umat Muhammad ini yang paling layak. Supaya nanti kita bisa memakmurkannya, Pak, tidak jadi tipu daya kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Nah, saya berharap kita semua yang hadir di sini, jamaah, ayo Pak, jangan sampai dunia yang kita cari ini menipu kita. Apalagi sudah pas-pasan penghasilannya kemudian medit juga, Pak. Kata Nabi itu, sebaik-baik sedekah ya, inda rajulin sahihun syahihun. Sebaik-baik sedekah orang dalam kondisi sehat tapi muncul perasaan medit, Pak. Perhitungan gitu. Dia perangi. Ini titipannya Allah, punya ini. Dia saya tidak ingin tertipu, Pak, dari apa yang saya. Loh, kalau kita berpikir begini, Pak, tidak usah jamaah, tetap saja begini, Pak. Ini masjid tidak perlu kita bikin proposal lagi, Pak. Betul itu. Selesai, Pak. Karena masing-masing terlibat, Pak, ingin memakmurkan rumahnya. Dan itu uang kita sebenarnya, dunia kita yang sebenarnya, yang akan kita petik nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti tuwaffawna, Allah akan membalas semuanya, Pak. Pahala-pahala buat kalian semua. Kalau baik yang kita lakukan di dunia ini, maka kebaikan yang kita dapati. Kalau keburukan yang kita tanamkan di dunia ini, maka keburukan pula nanti yang dibalas, yang Allah balaskan kepada kita. Oke, ini dunia, maksud saya dunia yang kita injak, Pak. Fasilitas, kenikmatan yang sudah kita rasakan saat ini seperti ini semua. Oke, makanya ya, saya selalu mengatakan, tanyakan Pak, sampean punya motor dunia kan ya, motornya ada nggak dampaknya buat manfaatnya buat agama kita, Pak, buat akhirat kita besok ini? Sampean punya mobil, ada nggak pengaruhnya mobil yang kita punya ini terhadap akhirat saya gitu? Sampean punya rumah yang saya tinggali ini, ada nggak manfaatnya buat akhirat saya gitu? Atau rumah dibuat maksiat? Semua ada hitungan, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang ingin saya sampaikan dulu, Pak, sebelum saya masuk ke inti materinya, jamaah sekalian ya. Jadi dunia yang kita injak. Yang kedua, bicara dunia, bicara al-waqt, waktu. Ini kan dunia perjalanan waktu, Pak ya. Al-waqtu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan kita. Halo Pak, ini sekarang kita malam 17 sekarang ya. Wah, merdeka, Pak. Malam 17 Agustus 71 tahun loh, nggak main-main ini. Sudah merdeka. Waktu berjalan, Pak. Ini kemana-mana kalau bisa bicara ini, Pak. Nanti kemana-mana nih, Pak. Bicara kita sajalah masing-masing kita ini ya. Macam saya sudah 52 tahun, lebih berapa nih, Agustus sekarang ya, lebih 6 bulan, Pak. Berarti 52,5 tahun saya, umur saya sekarang ini. Tua juga ternyata, setengah abad lebih loh. Ya Allah. Pertanyaannya, saya semakin tua ini hidup di dunia ini, semakin dekat enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang umur 40 tahun, tanyakan hisab, Pak, hitung-hitung.
Hitung-hitung, hasibu anfusakum. Perjalanan waktu ini, Pak, semakin tua. Makanya Allah bersumpah dengan waktu itu cukup banyak ya. Wah, dalam Al-Quran luar biasa itu. Wal fajri walayalin ashr. Masya Allah. Wal duha wal layli idha saja wal layli idha yaghsha wal nahari idha tajalla. Allahu Akbar. Apa lagi, Pak? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Waktu semua ini. Was subhi idza tanaffas dan lain sebagainya. Terakhir Allah bersumpah dengan sumpah yang semua kita hafal itu. Itu sumpah terakhirnya tentang waktu, Pak. Wal asr. Demi waktu itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kondisi merugi dalam menggunakan waktu yang ada di dunia ini. Ya Allah, rugi, Pak, terasa rugi. Ya, waktu berjalan cepat tapi tidak bertambah amal soleh kita. Waktu berjalan cepat, semakin tua kita bukan semakin dekat dengan Allah. Waktu berjalan cepat, uniknya kita tidak merasa bahwa kita akan dipanggil oleh Allah. Ngeri juga ini, Pak. Kalau sampean sadar ini saja, Pak, sadar tentang waktu ini, Masya Allah, ya, sudah cukup sebenarnya bagi kita peringatan, Pak, karena Allah sudah bersumpah dengan masalah-masalah waktu ini. Siapa yang tidak rugi itu? Illalladzina amanu, itulah orang yang tiap hari imannya bertambah. Nah, sampean tanyakan sekarang juga ini, termasuk juga para pendengar suara Perak Jaya ini, tanyakan sekarang juga, tanyakan, Pak, hari ini bertambah tidak iman saya dibandingkan dengan hari kemarin gitu. Hitung-hitung ini hidup, Pak, hidup dunia. Kita berada di dunia dan mengikuti perjalanan waktu dalam dunia ini, Pak. Ada waktu. Tadi kita bicara materinya, buminya dan alamnya ini, kemudian kita bicara waktunya, Pak Eng. Ayo tanyakan pada diri kita, apakah hari ini bertambah tidak iman saya dibandingkan dengan hari kemarin? Lalu apa persiapan kita menghadapi hari besok? Besok, Pak, besok. Apa persiapan kita? Itu manusia cerdas begitu. Sehingga hari-hari yang dia lalui, Pak, semakin tua semakin dekat dengan Allah, semakin tua semakin bijak. Semakin tua semakin merasa dekat dengan kematian. Semakin tua sudah menyiapkan dirinya dengan amal saleh yang maksimal. Kenapa? Saya hidup di dunia ini. Di dunia ini tidak lama masalahnya. Umurku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang yang berbicara, Pak, sudah 52 tahun setengah. Kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah tinggal 10 tahun lagi kalau nyampe. Bahkan kalau bisa lebih lagi tidak apa-apa, Pak, supaya ada peluang beramal saleh. Yang repot sekarang kita tidak pernah evaluasi, Pak. Bahkan kalau dihitung-hitung dari mulai saya lahir sampai sekarang, rasanya lebih banyak maksiatnya daripada amal salehnya ini. Ngeri juga ini. Aduh, ngeri, Pak. Nah, tolong waktu yang kita punya, dan tolong ya akhil karim, kita juga harus menyadari, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa waktu ini nanti mendekati akhir zaman terasa cepat. Kayak ngebut, Pak. Padahal kalau sampean lihat detiknya itu sama. Coba lihat, saya tadi bicara, Pak, jam 6 persis, Pak. Tiba-tiba sekarang udah setengah jam. Ya Allah, nggak terasa, 30 menit loh ini bicara ini. Bagi saya nggak terasa, bagi mendengar kan terasa, kayaknya kok ya lama ya Ustaz itu ya. Terasa, Pak. Kadang-kadang nggak terasa juga. Kalau yang khusyuk nyatat serius gitu nggak terasa, setengah jam. Oh, apa ini? Kok kayak 10 menit yang lalu ya. Loh, Pak, saya ngisi kemarin 2 pekan yang lalu, karena pekan ini saya di Jakarta, Pak. 2 pekan yang lalu, ternyata saya merasa pekan yang lalu ya, Pak. Kayak 1 pekan yang lalu, padahal 2 pekan loh ini. 1 bulan seperti hanya 2 minggu, Pak. 1 minggu seperti hanya 2-3 hari. Dan begitu seterusnya. 1 tahun coba lihat. Allahu Akbar.
Sampean tahu Ramadan, Pak, sudah tinggal 10 bulan lagi loh ini. Tinggal 10 bulan lagi. Allahu Akbar. Atau 9 bulan kurang, 10 bulan kurang, Pak. 9 bulan sekian hari gitu. Mau Ramadan lagi. Kayaknya baru kita tinggal kemarin, Pak. Allahu Akbar. Kayak besok kita insyaallah tidak nyampe sebulan lagi kita akan nyembelih kambing, sapi ya. Kayaknya beberapa bulan yang lalu, Pak. Seperti beberapa bulan yang lalu. Kebetulan saya kemarin haji. Sepertinya ya Allah, hanya beberapa. Kok haji lagi sekarang? Allahu Akbar. Al-waqt taqarubuz zaman, kalau bahasa Nabi itu. Terjadinya taqarub, mendekat waktu ini, Pak. Terasa cepat. Ini bukan kemudian mataharinya ngebut, enggak juga, Pak. Enggak, tetap sama perjalanan matahari itu, Pak. Tetap gitu. Detiknya pun juga sama. Cuma karena kita disibukkan dengan dunia ini, sehingga terjadi seakan-akan barakatul hayah, barakatul dunya, keberkahan hidup dan dunia ini mulai berkurang, jemaah sekalian. Kayak ini kata Nabi, min alamatis saat, tanda-tanda dekatnya kiamat. Sudah disebut sama Nabi itu. Tanda-tanda dekatnya kiamat. Kalau kiamat terjadi betulan, ya apa persiapan kita, Pak? Menghadapi kiamat itu, jemaah sekalian. Nah, dua ini harus sampai perhatikan. Ini mukaddimah pengajian saya malam ini. Bagaimana kita menghadapi dunia yang kita injak dengan berbagai macam fasilitasnya, bagaimana kita mensikapinya bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam dunia ini ada waktu yang berputar. Semakin hari semakin bertambah tidak iman saya, semakin hari semakin yakin enggak bahwa saya ini mendekati apa? Ajalnya Allah. Dan memang mendekati ajal, Pak. Begini manusia jemaah sekalian. Ada yang segini, Pak ya. Ada yang segini, Pak. Tapi yang jelas berjalan nih, Pak. Berjalan. Ini tidak bisa mundur, Pak. Tetap kita yang berjalan begini, Pak, melewati hari ini, Pak, hari. Terus mendekati apa aja, Pak, sekalian? Mendekati apa, Pak? Mendekati titik ini, Pak, titik tak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kita ini, Pak, sudah berkurang jatah hidup kita ini. Hari demi hari yang kita lalui berkurang, mendekati ajal kita ini. Mendekati ajal, Pak. Jalan terus akhirnya mentok. Tak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Jadi setiap hari yang kita lalui sudah berkurang waktu hidup kita ini, Pak. Bukan bertambah umurnya, Pak, tapi berkurang jatah hidupnya. Cuma banyak manusia tidak sadar. Itulah dunia. Ghurur, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini memang kehidupan yang apa? Yang apa? Yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, berbahagialah, Pak, bagi kita yang kemudian kita bisa mensikapi dua-duanya ini. Allah memberikan kepada kita rumah. Masuk rumah, Pak, terasa surga bagi kita. Kalau bahasa Nabi, baiti jannati. Kita punya kendaraan, Pak, menjadi alat sarana bagi kita untuk dekat dengan Allah. Bisa silaturahim, bisa ke masjid. Allah, nikmatnya hidup ini. Hah? Ya, kita punya apa lagi, Pak? Semuanya tanyakan, Pak. Dunia ini yang saya punya ini semakin dekat tidak kepada Allah? Oke. Setelah itu tanyakan pula, Pak, waktu ya, waktu yang kita punya, umur dalam konteks kita, umur yang kita miliki ini bertambah jumlah bilangan umurnya memang iya, tapi jatah hidupnya apa? Berkurang. Sehingga karena berkurang maka kita maksimalkan dengan amal saleh ini. Ya. Semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin semangat baca Quran, semakin hari semakin khusyuk tahajudnya, semakin hari semakin istiqomah salat 5 waktu di masjid, semakin hari semakin rajin silaturahimnya. Allahu Akbar. Sampai kapan dipanggil oleh Allah, Pak? InsyaAllah husnul khatimah, mengakhiri dunia ini. Saya pikir demikian dulu, Pak, sebagai mukaddimah dari saya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita punya ini, harta yang kita punya ini sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula umur yang kita miliki ini, semakin tua kita semakin dekat dengan Allah. Semakin tua kita semakin akrab dengan syariat Allah. Semakin tua kita semakin menyadari bahwa kita akan dipanggil oleh Allah, sehingga kita maksimal melaksanakan banyak amal soleh dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, dalam inayah Allah, dalam rahmatnya Allah, dalam pemeliharaan Allah. Dan semoga pula orang-orang ada di sekitar kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, kakak adik kita, ipar-ipar kita, tetangga kanan kiri kita, semuanya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين العاملين برحمتك يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.